Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing PPG Guru Tertentu Universitas Mahasaraswati Denpasar. Perkenalkan, nama lengkap saya Epifania Westerlin Anul. Saya salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu di LPTK Universitas Mahasaraswati Denpasar dengan program studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 25086906274 dengan sekolah asal saya adalah SMA Negeri 2 Belak dan ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Before we start our lesson today, we have to start with prayer. Saya minta satu orang untuk angkat doa. Let us pray. Good morning, God. Thank you so much for your blessing. So we come together in healthy condition. God, now we are going to join in this lesson. We hope your Holy Spirit will protect us, so we understand our materials. God Jesus, we pray in your name, now until forever. Amen. Father, and the Son, and the Spirit, amen. Okay, thank you. Sit down, please. Thank you. Okay, once again, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you today? I am fine. Okay, I hope that you will always in fine condition. Saya berharap kalian senantiasa dalam kondisi yang selalu sehat, dan tolong tetap menjaga kesehatan agar bisa belajar dengan baik atau agar bisa beraktivitas dengan baik dan sehat. Okay. Now I want to check your attendance. Saya mau mengecek kehadiran dulu, Alanus Eja, Mulyati, Present. Silde, Present. Dabung, Present. Jaya, Rumia, Present. Saina, Present. Sumantrindi, Dagang, Deornai, Present. Venas, Present. Haryanto, Present. Silvio, Delta, Present. Manul, Santia, Jebarus, Putri Ayu, Lisa, Sugianto, Jagong, Nado. Present. Okay, good. Today you are all bisa datang ke sekolah hari ini. Okay, now I'm asking one of you to let us in to sing a song, to sing a national song. Saya minta orang untuk menyanyikan lagu nasional. Nanda, please. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Please sit down. Now please listen carefully. Yes, saya harap dengar dengan so the
topik materi kita hari ini, yaitu coba read together here. Descriptive text. Once again, Descriptive text. descriptive text. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 2. Saya harap nanti kalian mampu menjelaskan arti dari descriptive text, kemudian tujuan dari descriptive text. Saya minta selama pelajaran ke depan tolong dengar baik-baik atau cermati baik-baik, pahami baik-baik apa yang dimaksudkan dengan descriptive text, dengan tujuannya. Lalu tujuan yang kedua, saya berharap nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi makna tersurat dari teks deskripsi yang akan saya bagikan kepada kalian. Dapat mengidentifikasi makna tersurat. Kalian baca teksnya, lalu kalian nanti diminta untuk memahami kira-kira dari mana makna tersurat dari teks tersebut. Before kita langsung ke materinya, please stand up, kita ice breaking dulu. Tepuk, I am ready. Good morning. I am ready. Let's go. Okay, give applause to Koyas. Please. Now, before I give you a video, I want to ask you, who do you think is a great athlete? Siapakah menurut kalian yang biasa disebut sebagai great athlete? Coba, Bella. Cristiano Ronaldo. Oke, lagi. Lionel Messi. Lionel Messi, Rizky Ridho. Rizky Ridho. Any others? Ada lagi yang lain? No? So, ada banyak sekali great athlete yang bisa kita ketahui di zaman sekarang, ya toh? Okay, do you believe that the sports shape your future? Do you believe? Okay. Yes, because all can victors by excelling qualities such as discipline, teamwork, perseverance, and leadership. Oke. Yang lainnya bisa paham? Coba bisa dijelaskan. Olahraga dapat membentuk nilai-nilai luhur dengan menanamkan kualitas-kualitas seperti disiplin, kerjasama tim, ketekunan, dan kepemimpinan. Oke. So, olahraga itu bisa membentuk kita punya ketekunan, kita punya kebiasaan. Any others? Ada lagi yang lain? Kira-kira oke. Through participation in sport, individuals learn the value of hard work, dedication, and overcoming challenge. Oke. Jadi kadang-kadang sport itu bisa membentuk kepribadian kita juga. Now I want to show you a video. Please watch this carefully. Tolong lihat baik-baik videonya ini dan nonton dengan cermat.
Pacific ASEAN. Ada lagi? Kira-kira apa yang kemudian? Oke? People are taking part in a running race. People are taking in a running competitive. Oke? Jadi ada orang-orang yang sedang mengikuti perlombaan tadi toh. Nah, next, what do you think the boy can be the winner? Di dalam lomba tersebut, di dalam video itu tadi ada seorang yang menjadi pemenangnya, dan yang pemenangnya itu seorang laki-laki. Kira-kira kenapa dia bisa menjadi pemenang di situ? Because he has a very fast way of running. Because he has a very fast of running. Karena dia memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam berlari. Oke, next. What makes him able to do that? Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Maybe because he trained so hard. Maybe because he has trained too fast. Okay. So that's all about video. Let's see about the materi for today. Okay? Jadi itu hanya untuk supaya kalian bisa mengetahui akan pembelajaran kita ke depannya ini sudah. Lalu seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa the topic of our materi for today is descriptive text. Okay? Here you can see what the meaning of descriptive text. Kamu bisa lihat di sini apa yang dimaksudkan dengan descriptive text. So descriptive text is the text that explains or describes a person, place, or thing. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menjelaskan atau mendeskripsikan atau menggambarkan seseorang, tempat maupun sebuah benda. Jadi itu yang dimaksudkan dengan apa tadi? Descriptive text. Oke, itu definisi dari descriptive text. Now, what is the purpose of descriptive text? Apa kira-kira tujuan dari descriptive text? The purpose of using descriptive text. Okay, you can see here. So, the purpose of descriptive text is to describe something in detail. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara terperinci. Detail itu terperinci. Jadi kalau kamu mau menggambarkan sesuatu, menggambar bukan berarti gambar seperti melukis ya, tetapi menggambarkan dalam bentuk kata-kata tentang sesuatu. Oke, jadi itu definisi dari descriptive text dan tujuan dari descriptive text. Jadi apa yang dimaksudkan dengan descriptive text tadi? Descriptive text is the text that describes specific object in the time. Descriptive text is the text that describes objects in specific. Jadi descriptive text itu teks yang mendeskripsikan secara spesifik. Oke. Itu saya harap nanti tolong ingat baik-baik apa yang dimaksudkan dengan descriptive text dengan tujuannya Lalu sekarang saya mau membagikan kalian ke dalam kelompok. Sebentar saya akan membagikan lembar kerja. Sekarang tolong duduk dalam berkelompok. Tolong duduk berkelompok. Saya dudukkan di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Ini untuk kelompok 1. Number 2. Group 3 and last group. Okay. Listen to me. Dengarkan dulu instruksi yang boleh kalian lakukan di situ. Yang pertama, kalian lihat di situ ada sebuah gambar. Sudah lihat? Sudah. Sebelum ke gambar, please write down your name of group. Tulis nama kelompoknya. Okay, look at the following picture. Lihat gambar.
Kemudian, discuss and write things about Cristiano Ronaldo. Silakan masing-masing kelompok diskusi tentang Cristiano Ronaldo. Pertama, diskusi tentang what we know about Cristiano Ronaldo. Apa yang kalian ketahui tentang Cristiano Ronaldo? I give you 2 minutes to discuss this. Silakan berdiskusi dalam 2 menit. Okay, let's start from group 1. The first group, please. What do you know about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is the greatest soccer player and exhibit the most achievement. Okay. So next, the second group. What we know about Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo is one most hot baller in the world. Is the famous footballer in the world. So Cristiano Ronaldo adalah pemain terkenal di dunia. Next, the third group. Kelompok 3. Cristiano Ronaldo is a famous young athlete. Cristiano Ronaldo is a famous young athlete. Jadi Cristiano Ronaldo ini adalah pemain muda terkenal. Oke, berikut the last group. What do you know about Cristiano Ronaldo? Please, if you can answer, stand up dan speak out. Kalau bisa menjawab atau menjawab itu berdiri dan jawab. So, what do you know about Cristiano Ronaldo? The last group, please. The last group. What do you know about Cristiano Ronaldo? Or do you never see about this picture? After 2 hours before session with sporting, Ronaldo chose in Mother's Day. Okay. So that is about we know about Cristiano Ronaldo. Jadi kita semua sudah mengenal siapa Cristiano Ronaldo ya. Oke. Lalu selanjutnya, apakah kita itu benar-benar sudah mengetahui Cristiano Ronaldo atau belum? Next, let's see page 2, activity 2. Here, you have to discuss and write things you want to know about Cristiano Ronaldo. Jadi di sini kamu diminta untuk berdiskusi dan menuliskan hal-hal yang ingin kamu ketahui tentang Cristiano Ronaldo. I give you 2 minutes to discuss this. Saya berikan waktu 2 menit untuk berdiskusi.
tentang Cristiano Ronaldo? Okay, background and experience of Cristiano Ronaldo. Background and experience of Cristiano Ronaldo. Ya menarik. Hal-hal yang perlu yang ingin diketahui yaitu latar belakangnya. Ya, latar belakang dengan seperti apa prestasi yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo. Okay, good. Next. Blue point, please. The origin of Cristiano Ronaldo. The origin of Cristiano Ronaldo. Karena all of us here, kita semua di sini rata-rata belum mengetahui keaslian dari si Cristiano Ronaldo. Atau ada yang sudah tahu aslinya Cristiano Ronaldo? No. Ada yang sudah tahu? No. Saya juga bahkan belum tahu aslinya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke. Ronaldo is the leader of his father in Korea. Oke, is the favorite forward. Oke. So that's the things that we want to know about Cristiano Ronaldo. Jadi hal-hal yang perlu kita ketahui tentang Cristiano Ronaldo itu tadi sudah kalian jawab. Oke, good. Next, let's see page 3. Let's see page 3. Here I have give you a text and please read the text. Tolong baca teksnya itu dengan cermat sebelum kalian menjawab beberapa pertanyaan di bawahnya. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok dan semuanya diharapkan untuk aktif dalam berkelompok. Oke. I give you time to discuss it.
If you have something that maybe you confused, you can ask me. Kalau ada hal-hal yang membuat kalian bingung, kalian bisa bertanya kepada saya. Okay, finish? Finish? Ayo finish, so we discuss it together, Kita bisa diskusi sekarang? Bisa? Bisa. Semuanya bisa kita diskusikan sekarang? Bisa. Kelompok pergi ke belakang bisa? Bisa. Okay, let's see the first question. Mari kita lihat pertanyaan yang pertama. Who can read the question? Siapa yang bisa membaca pertanyaannya dulu? Okay. What is the main idea of the text? What is the main idea of the text? Who can answer? Cristiano Ronaldo has a strong determination. He is set to train very hard since he is still good. Cristiano Ronaldo has a very strong determination. Okay, good. That's for the second group. Okay, the group one. Descriptive about Cristiano Ronaldo. Okay, good. That's the text is the descriptive or the description about Cristiano Ronaldo. Sebenarnya kata yang tepatnya itu bisa menggunakan description. Oke. Kelompok 3 coba. Cristiano Ronaldo has very strong determinations. He is also on the fastest football players in football history. Okay, that's about the main idea from the third group. Good. Next. Cristiano Ronaldo led to success and Kevin ISU
professional in extracting for flight. Okay, so that's the main idea of the text, ya. Masing-masing dari kalian memiliki masing-masing ide tentang apa ide utama dari teks tersebut. Jadi, yang sebenarnya ide utamanya di sini itu adalah tentang the description of Cristiano Ronaldo. Okay, good. Now, let's see the question number 2. Who can read the question number 2? Siapa yang bisa membaca pertanyaan kedua? Yongkin, please. What makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring a goal? What makes Cristiano Ronaldo different from other players in scoring a goal? Apa yang membuat Cristiano Ronaldo itu berbeda dari pemain-pemain yang lainnya? You can answer, please raise your hand. Okay, first the third group. Okay, silakan. Normal football players will ace their single leg off their dominant state body eight players of right then of let the dead as they respected legs to score goals. Ronaldo can see as what of his legs efficiency to make goals. Okay, that's from the third group. That's what makes Cristiano Ronaldo different from other players. Any group? Okay, the fun group. Because Ronaldo can run very fast, he can run with a speed of 33.6 km/h. Ronaldo free kick speed is approximately 130 km/h. Okay, so that's the thing that make Ronaldo different from others. Any others group? Second group, please. Normal football player will use their single leg of their dominant side body, i.e. player of rigor-handed or left-handed, as their respective legs will score goals, but Ronaldo can see as both of his legs efficiency to make goals. In addition to that, he can use his hip to score goal as well. Okay. The last group. Oh, silakan. An extraordinary combination of artistic, passion, of action, and mental ability that allows for perform the honor pressing from. Okay. So that's the things that makes Cristiano Ronaldo different from other players. Okay, good. To all of you. And next, number 3. I'm asking from the third group dari kelompok 3 untuk membaca pertanyaannya. How did Hedgehog know as a rocketman? Okay. How did he get known as a rocketman? Yeah. Ronaldo can run very fast. He can run with a speed of 33.6 km/h. That is why he is also known as a rocket man. Okay, good. Next. While jumping, Ronaldo is G40 is 5 times higher than that of a Satan. He can jump up to 780 cm in the air. This jumping height is much more compared to a basketball player. Okay, good. Next. Because of the extreme speed in the control. Okay, good. Next. Because he can jump to 78 km in the air. The jumping take is much more compared to a basketball player. Okay, good. So ada hal-hal
yang membuat Cristiano Ronaldo itu bisa disebut sebagai rocket man. Do you know what is a rocket? Apakah kamu tahu apa itu rocket? Nah, roket itu kan yang bisa beraktivitas di udara, toh? Nah, lalu si Cristiano Ronaldo ini disebut sebagai rocket man. Artinya dia ini bisa mengudara. Apa yang maksudnya dengan mengudara? Artinya dia bisa melompat setinggi berapa sentimeter? 78 or 78 centimeter. Bayangkan 78 cm bisa melompat dan bisa mengudara. Apakah kalian di sini sama seperti itu? No. Yes or no? No. Okay, next number 4. Nomor 4. Here, let me read the question. How does the text organize its idea about Ronaldo? Nah, di sini dulu saya minta untuk siapa yang bisa menerjemahkan pertanyaan ini? Oke. Apa ide pokok dari setiap paragraf? Apa ide pokok dari setiap paragraf? Oke. Who can answer? Siapa bisa menjawab? Yes. First paragraph explains that Cristiano Ronaldo has very strong determination because he trained from a young second. Second paragraph explains that Cristiano Ronaldo is a person who is full of confidence and different from other players. Third paragraph explains that Cristiano Ronaldo is the fastest player in the history of football. And from paragraph, various achievements by Cristiano Ronaldo. Oke. Untuk diketahui how many paragraph there, ada berapa paragraf di sana? Ada 4. There are 4 paragraf, ya. Jadi di dalam paragrafnya itu, di dalam teksnya itu, dia disusun dimulai dengan Cristiano Ronaldo has a very strong determination, okay? Lalu dilanjut dengan dia punya skill, lalu dengan dia punya football history, dan yang terakhir dia punya kemampuan dalam jumping atau kemampuan untuk melompat. Okay, next number 5. Number 5. Who can answer number 5? Please raise your hand. Group 1. Number 5. Group 1. Group 2. Group 3. Group 4. Silakan menjawab pertanyaan nomor 5. Okay, second group. Yeah. The correct assumption is that Ronaldo produces a Z45 times greater than the acceleration of a cheetah when he jumps high, which indicates extraordinary strength and physical ability, especially in his nuts muscle. Oke. Pertama dulu, siapa yang bisa menerjemahkan kalimatnya? Pertanyaan nomor 5. Dari mana? Ya. Kesimpulan yang tepat adalah bahwa Ronaldo menghasilkan gaya Z45 5 kali lebih besar daripada akselerasi loncatan seekor cheetah. Saat dia melompat tinggi, dia menunjukkan kekuatan dan kemampuan fisik yang luar biasa, terutama pada otot. Oke, good. Next, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan nomor 5? Oke, the third group. He can jump up to 78 cm in the air. Oke, good. Ada lagi? The first group, kelompok pertama, kelompok keempat. Okay, so that's all for the discussion for the text. Ya, jadi sampai di sini untuk pembahasan atau membaca teksnya. Next,
we are going to the next activity. Here we have to read and discover. Di sini kita diminta untuk membaca dan cermati baik-baik, kemudian dengar instruksinya. Instruksinya silakan match the topics about Cristiano Ronaldo below with the information from each paragraph in the text. Ya, sehingga di sini kamu diminta untuk cocokkan paragraf dengan kata-kata informasi yang kamu dapatkan di situ. I give you 5 minutes to discuss this. Saya berikan kamu waktu 5 menit untuk mendiskusikan ini. Silakan lihat ulang teksnya, kemudian cocokkan information yang ada di kolom information dengan paragraf dari teks yang ada di situ. Supaya tidak jenuh, saya minta untuk kita ice break lagi. Bisa? Bisa. Oke, stand up please. Sekali lagi. Ayo stand up semua. Tepuk, I am ready. Good morning. I
Diskusi kelompok, bukan berdiskusi dengan kelompok yang lain. Diskusi dengan anggota sama dalam kelompok. Jangan terlalu sering melihat ke tetangga. If there anything confused, you may ask me. Kalau ada hal-hal yang membuat kalian bingung, kalian boleh bertanya ke sini. Oke, sudah cocokkan informasi dengan paragrafnya. Finish? Finish? Are you finished? Oke. Kalau sudah selesai, mari kita coba lihat bersama. Let's see the first word, kata pertama atau informasi yang pertama. Informasi yang pertama yaitu about speed. Apa itu speed? Kecepatan. Coba dengan suara yang lantang, apa itu speed? Kecepatan. Kecepatan. Artinya di dalam teks deskripsi tadi itu ada deskripsi tentang kecepatannya. Nah, coba kita lihat bahwa tentang kecepatan itu terdapat pada paragraf yang pertama. Who can answer? Raise your hand. Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Oke, from the second group. Speed is in the paragraph 3. Speed in the paragraph 3. Any others? Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain?
Or semuanya sama in the third paragraph atau pada paragraf ketiga? Sama. Oke, good. Mari kita lihat dulu di paragraf ketiga. Apakah betul-betul tentang kecepatan? Kecepatan apa yang dimaksud? Oke, I'm asking from the third group dari kelompok 3 untuk membaca paragraf ketiga. Sambil kita semua dengarkan sama-sama. He is also one of the fastest football players in football history. Ronaldo can run very fast. He can run quite the speed of 33.6 kilometers per hour. That is why he is also known as the Rocket Man. This helps Ronaldo to do his famous free kick. Ronaldo free kick speed is approximately 130 kilometers per hour. Oke, good. Jadi di sini kita bisa lihat mengenai kecepatan lari dari Cristiano Ronaldo. Oke, kenapa kamu memilih paragraf ketiga tadi? Apakah karena di sana ada kata speed? Karena ada kata speednya? Iya, dan dari kelompok 1 ada yang mau menjelaskan? Oke, karena ada kata speed atau karena ada kata kecepatan itu sendiri. Dan juga tidak hanya itu, karena di situ diberi penjelasan secara terperinci secepat apa Cristiano Ronaldo itu berlari. Ya toh? Ya. Benar? Nah. Oke. Let's see the word, the second word. Kata yang kedua yaitu success. Coba read together, baca sama-sama success. 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 Nah, bagian successnya ini terdapat pada paragraf yang keberapa? Oke, di sini for paragraph. Yang di belakang for paragraph 2 here in the paragraph 4. In the paragraph 4. Jadi ada dua versi jawaban dari kalian. In the paragraph 4 dan the fourth paragraph. Artinya sama saja pada paragraf yang keempat dan paragraf keempat. Oke. Let's see the third word, yaitu jumps. Kata yang ketiga atau information yang ketiga adalah jumps. Jumps itu apa? Lompatan. Oke, lompatan ini pada paragraf yang keberapa? In paragraph 4. In paragraf 4. In paragraf 4. Sama-sama tentang lompatan. Jadi, how many centimeter that Ronaldo can jump in the air? Berapa sentimeter Ronaldo ini bisa lompat di udara? 78 centimeter. Okay. Let's see the next goal skills. Goal skills ini ada yang tahu? Who knows the goal skills? Coba sama-sama read dulu. Goal skills. Goal skills. Goal skills. Goal skills. Goal skills itu apa terjemahannya? Coba goal skills itu apa tadi? Apa goal skillsnya? Ya, keterampilan tujuan. Keterampilan tujuan. Yang lain coba. Ya, goal terbanyak, goal skills.
maksudnya kemampuan yang berkaitan dengan tujuan. kemampuan yang berkaitan dengan tujuan. Dan di sini itu maksudnya kemampuan yang sangat diminati. Artinya kemampuan dari Cristiano Ronaldo ini yang membuat banyak menarik perhatian banyak orang. Jadi ini terdapat pada paragraf yang keberapa? Kedua. In the second paragraph. Okay. In next, the last word atau the last information is training. Training itu or apa itu training? Latihan. So, training ini terdapat pada paragraf yang beberapa di dalam teks. In the first paragraph. Okay, how do you know it's in the first paragraph? Bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu terdapat pada paragraf pertama? Can you explain? Siapa yang bisa menjelaskan kenapa kamu sebut itu ada di dalam paragraf pertama? Because Explain Cristiano Ronaldo determination is perfect. Oke, karena di dalam paragraf pertama itu dia juga bilang bahwa he has a very strong determination. Dan di sini sudah di describe atau dijelaskan dengan rinci model latihan yang dilakukan oleh si Cristiano Ronaldo. Okay, good. So that's all the activity about the discuss and discover. Now let's see for the last activity. Mari kita lihat activity yang terakhir untuk pembelajaran kali ini. Here we have to write the things you learned about Ronaldo. Okay. Silahkan tulis di situ di lembar jawaban itu mengenai hal-hal yang kamu pelajari dari si Cristiano Ronaldo. I give you 5 minutes to discuss this. Silakan berdiskusi dalam 5 menit. Kita tadi sudah mendeskripsikan, kita sudah membaca deskripsi tentang Cristiano Ronaldo. Kira-kira apa yang kita pelajari tentang Cristiano Ronaldo? Atau tidak ada hal-hal yang kamu pelajari dari si Cristiano Ronaldo? Ada atau tidak? Ada. We are not? Ada ya? Oke, silakan berdiskusi. Oke, kita tunggu kelompok yang lain. Okay, what the things that they can learn from Cristiano Ronaldo? Who can answer? Who can explain? The first group, please. Coba. Which we know Listen, read. about Ronaldo magnitude and determination in playing soccer from childhood to adulthood. Okay, maybe you can explain for others. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman yang lain.
yang kokoh mulai dari dia kecil tapi tetap memiliki tekad yang sama sampai dia besar sekarang, sampai dia sukses sekarang. Jadi itu hal-hal yang bisa dipelajari. Be brave and punya tekad. Or you have to be brave. Oke, ini ada dulu. Ada lagi kelompok lain yang ingin menjelaskan tentang the things that you learn from Cristiano Ronaldo. Dari kelompok 2, hal-hal yang kamu pelajari dari Cristiano Ronaldo. Oke, sebelum kelompok 2, kelompok 3. Never give up, practice hard and always focus. Always focus. Listen, dengar. Jadi selain memiliki keberanian dan tekad, hal yang dipelajari adalah harus fokus dalam mengembangkan bakat. Kalau punya bakat itu tolong tetap berani untuk mengembangkan bakat dan harus punya tekad. Kemudian fokus untuk satu hal saja. Kalau mau sukses belajar, fokus dalam sukses belajar. Kalau kalian mau jadi pemain yang terkenal, fokus latihan supaya nanti bisa menjadi pemain yang terkenal. Ada lagi kelompok yang lain? Hal-hal yang kamu pelajari dari Cristiano Ronaldo. Dari kelompok 2, coba kelompok 2. Coba. Devote is a theme often used in sports context describes the acceleration a person experiences during rapid movement. It's not gravitation force, it's the physical sense would rather the force a body experiences due to gravitational acceleration or other India. Okay, so that is the things that you can learn from Cristiano Ronaldo. Nah, dari sini apakah kamu terinspirasi dari Cristiano Ronaldo? Merasa terinspirasi atau tidak? Terinspirasi. Terinspirasi karena apa? Why? Kira-kira kenapa terinspirasi dari Cristiano Ronaldo? Karena semangat. Lalu dia itu terkenal. Mau tidak jadi orang yang sangat famous atau terkenal? Mau. Saya berharap suatu saat salah satu di antara kalian menjadi orang yang sangat terkenal seperti Cristiano Ronaldo. Amin. Amin. Lalu the last one, I'm asking you, saya minta kalian untuk buka catatan or you vocabulary group, buku kosakata kalian. Saya minta kalian untuk melihat kembali kata-kata yang menurut kalian merasa bahwa ini kata yang baru menurut kalian. Silakan ditulis dalam buku kosakata. Kosakatanya itu berdasarkan teks atau berdasarkan hal-hal yang sudah kita pelajari sepanjang les ini. Minimal masing-masing 20 kosakata. Okay, from here ada
I will check the vocabulary book. Jadi minggu depan saya akan cek kosakata-kosakata baru yang akan kalian, yang telah kalian tulis. Jadi setelah ini ulang, belajar kosakatanya, dan minggu depan kita tes. Ya. Setuju? Setuju. Oke. Sudah ditulis kosakatanya? Sudah? Oke, ada yang belum? 1 menit lagi, 1 minute more. Ini sudah? Finish? Oke, good. Saya minta sebentar LKPD-nya itu dikembalikan, dikumpul, supaya nanti saya bisa cek dan memberi penilaian tentang kalian punya tugas yang sudah kalian lakukan. Oke? Silakan dikumpul. Jangan lupa tulis nama dulu. Yang lainnya yang belum menulis kosakata, silakan tulis kosakatanya. Nanti saya cek. Sudah, nama dulu. Oke. Silakan menuliskan kosakata-kosakatanya. Oke. Now semuanya menghadap ke sini semuanya. Keep sit down, tetap dalam posisi duduk. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, I want to ask again. Saya ingin menanyakan kembali, kira what is descriptive text? Apa itu teks deskripsi tadi? What is descriptive text? What is descriptive text? Or forget what is descriptive text? Descriptive text is the text that describes specific object in the title. Oke. So remember ya, jadi tolong ingat baik-baik ini. The definition of descriptive text. Jadi descriptive text is a text that describes something in specific. Mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu, baik itu orang, benda maupun tempat secara spesifik. Spesifik itu atau secara terperinci, ya. Nah sekarang, what is the purpose of descriptive text? Apa tujuannya tadi? Apa tujuannya tadi? To describe something in detail. Ya, yang pasti tujuannya yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara terperinci. Jadi ini tolong diingatkan baik-baik. Ya. Kalau pulang, cari lagi lebih banyak tentang descriptive text. Ya. Dan pada hari ini tadi kita sudah melihat contoh deskripsi dari seseorang yaitu Cristiano Ronaldo. Kamu bisa cari tahu sendiri contoh deskripsi dari sebuah tempat dan dari sebuah benda.
benda apa saja. Oke. Nanti ini LKPD-nya ini nanti akan ada penilaian. Nanti penilaiannya setelah saya memberi nilai, nanti saya akan bagikan supaya kalian sendiri mengetahui hasil dari tulisan kalian. Oke. Nah, untuk minggu depan materinya tetap about descriptive text. Namun minggu depan kita akan belajar seperti apa struktur teks dari descriptive text. Karena tadi ini kita hanya belajar tentang dia punya definisi dengan tujuan dan contoh teksnya toh. Belum kita jelaskan bagaimana struktur teksnya. Jadi ini yang akan kita pelajari minggu depan. Sebelum masuk les nanti tolong cari tahu dulu kira-kira seperti apa struktur teks dari descriptive text. So far can you understand for the material? Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa. Do you understand? Yes. Do you understand? Yes. Oke. Saya harap betul-betul mengerti ini. Jangan hanya juga mengerti di sini tapi pulang ini lupa lagi. Jangan Oke. So that's all for today. Dan saya harap kalian tetap semangat belajar. Tidak hanya belajar bahasa Inggris, belajar apa saja, semangat. Apalagi untuk mengembangkan bakat seperti Cristiano Ronaldo tadi. Tetap semangat. Oke. Let's close this lesson by prayer. Mari kita tutup les ini dengan doa. Oke. Please pray. In the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. Dear Lord, thank you for guiding us through this lesson. Help us to remember what we have learned and apply it in our life. Amen.